never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got. Apa itu Danantara Super Holding raksasa milik negara mengelola aset yang fantastik? Kehadirannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mari kita bahas sederhana Danantara sebelum kita melihat dari dua sudut pandang yang berbeda, baik yang pro ataupun kontra. Sederhananya Danantara adalah badan pengelola investasi milik negara yang akan mengelola semua badan usaha milik negara, BUMN, agar lebih sehat dan profesional. Selain itu, dividen BUMN yang biasanya ke Kementerian Keuangan akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan di sektor-sektor yang strategis. Sehingga diharapkan ke depannya ada kemandirian finansial negara dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Mari kita lihat kenapa banyak yang kontra, memandang skeptis, bahkan pesimis dengan program raksasa ini. Hal ini adalah suatu kewajaran di mana bukan rahasia umum, carut-marutnya BUMN selama ini dikelola pemerintah, konflik kepentingan, orang titipan partai, sederet kasus korupsi besar seperti Jamsotek, Pertamina, Garuda, dan seabrek kasus-kasus lainnya, bisa jadi Danantara ini akan menjadi IMDb super holdingnya Malaysia yang ambruk di korupsi ratusan triliunan. Bila itu yang terjadi, akan terjadi multi-efek yang luar biasa dari segala aspek, baik sosial, politik, dan tentunya ekonomi. Kepercayaan masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi yang ditarget 8% justru tergerus. Bukan tidak mungkin negara ini akan menuju kebangkrutan. Dan segudang masalah baru lainnya yang tentunya tidak akan cukup waktu kalau kita jabarkan semua. Mari kita beralih pada sikap sebagian yang pro, yang optimis, dan antara ini akan menjadi solusi mendongkrak pertumbuhan Indonesia 8%, bahkan lebih. Dan bila itu terjadi, tentunya akan berdampak positif pada ekonomi negara ini, yang bercita-cita menjadi negara maju. Presiden Prabowo dan petinggi Danantara, Roslan Roslani dan Pandu Syahrir di berbagai forum maupun media massa sudah menegaskan kalau Danantara ini akan dikelola oleh orang yang profesional dan kompeten di bidangnya. Danantara tidak boleh ada konflik kepentingan baik secara politik dan golongan, transparan, dan bisa diaudit setiap waktu. Dividen BUMN yang selama ini diserahkan ke pemerintah lewat Kemenkeu biasanya akan menjadi anggaran yang konsumtif dan tidak produktif. Tapi dengan adanya Danantara ini, dividen itu akan dikelola di bidang investasi strategis baik di dalam negeri ataupun luar negeri dengan tujuan mendapat profit dan feedback yang berkesinambungan menuju negara yang kuat secara finansial. BUMN yang selama ini banyak problem baik secara aturan birokrasi yang berbelit-belit ataupun konflik kepentingan dapat bekerja dan berusaha profesional fokus di bidangnya masing-masing. Dan masih banyak sisi positif yang tidak cukup bila dijabarkan semua. Pada dasarnya, baik yang pro maupun yang kontra, semua punya analisa dan pandangan keyakinan yang kuat. Bagaimanapun lembaga super holding yang asetnya melebihin Temasek Super Holding miliknya Singapura, Danantara dengan aset 14.000 triliun akankah seperkasa Temasek atau ambruk seperti IMDb Super Holdingnya Malaysia? Ini tentunya akan bergantung pada mental, komitmen, dan integritas dari pengelola Danantara itu sendiri. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble.